Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas argumentasi saya pada pernyataan soal UTS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Prodi Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Baik, menuju soal yang pertama. Di sini sudah dijelaskan pernyataan terkait soal nomor 1. Menurut saya pernyataan nomor 1 itu benar karena melalui pemanfaatan email, konferensi online, smartphone, dan komputer tablet akan membantu mengefisienkan seluruh aktivitas bisnis. Melalui pemanfaatan sistem informasi akan mempermudah suatu bisnis untuk melakukan penjualan dan pembelian dalam skala global dan menekan biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini sudah ada pernyataan. Menurut saya pernyataan nomor 2 itu benar karena deskripsi dari sistem informasi sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi guna untuk mendukung dalam pengambilan keputusan, pengelolaan operasi bisnis, analisis, dan komunikasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya soal yang ketiga. Di sini sudah ada pernyataan dan menurut saya pernyataan nomor 3 ini benar karena ketika proses tersebut memang cara kerja dasar dari sistem informasi. Namun cara kerja sistem informasi biasanya melibatkan beberapa proses yaitu input, pengelolaan, penyimpanan, output, dan feedback. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 4 itu benar karena sudah dijelaskan dengan perspektif bisnis bahwa komponen manajemen itu meliputi isu-isu kepentingan seperti kepemimpinan, strategi, sedangkan komponen organisasi meliputi isu-isu seperti hierarki organisasi, kemudian spesialisasi fungsional, dan untuk komponen teknologi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, teknologi manajemen data, dan teknologi jaringan. Selanjutnya soal nomor 5. Nah, berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 5 ini benar karena dengan aset pelengkap dan sesuai suatu perusahaan atau organisasi dapat mengoptimalkan nilai dari investasi teknologi informasi mereka, misalnya model bisnis dan proses bisnis baru, kemudian budaya organisasi yang mendukung dan perilaku manajemennya juga. Kemudian untuk soal nomor 6. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 6 ini salah karena menurut saya pengertian dari disiplin ekonomi yaitu berkaitan dengan bidang studi ilmu studi seperti manajemen bisnis, manajemen TI, sistem informasi, ilmu komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian untuk soal nomor 7. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 7 itu benar karena proses bisnis memang mempunyai pengertian yang merujuk pada serangkaian proses atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang menentukan bagaimana tugas bisnis dilakukan dan mewakili cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan. Kemudian nomor 8. Soal nomor 8 ini berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 8 ini benar karena pernyataan tersebut sudah menjelaskan secara rinci bahwa dalam melayani kelompok manajemen yang berbeda dalam bisnis dapat memanfaatkan sistem pemrosesan transaksi sebagai sistem yang melayani manajemen operasional. Kemudian soal nomor 9.
Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 9 ini benar karena kolaborasi dan bisnis sosial menjadi semakin penting dalam bisnis untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya globalisasi, desentralisasi pengambilan keputusan, serta bertambahnya pekerjaan yang melibatkan interaksi sebagai aktivitas penambah nilai yang utama. Kemudian soal yang nomor 10, berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 10 ini salah karena tidak sesuai dengan pernyataan sesuai dengan pertanyaan. Peran fungsi sistem informasi dalam bisnis sendiri yaitu membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi operasional, pengambilan keputusan, kolaborasi dan komunikasi, serta keamanan data. Selanjutnya soal ke-11. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 11 ini benar karena fitur organisasi seperti tujuan, kelompok yang dilayani, peran sosial, gaya kepemimpinan, insentif, jenis tugas yang dilakukan, dan jenis struktur perlu diketahui oleh manajer untuk membangun dan menggunakan sistem informasi dengan sukses karena fitur-fitur ini membantu menjelaskan perbedaan dalam penggunaan sistem informasi oleh organisasi. Kemudian soal yang nomor 12. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 12 itu benar karena dengan adanya sistem informasi baru akan membuat suatu perusahaan itu melakukan adaptasi lagi dengan sistem yang baru yang dapat mempengaruhi struktur organisasi, tujuan, desain kerja, nilai-nilai, persaingan antar kelompok kepentingan, pengambilan keputusan, dan perilaku sehari-hari. Kemudian soal nomor 13. Di sini berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 13 itu benar karena sudah menjelaskan secara rinci model kekuatan kompetitif Porter itu membantu perusahaan dalam memahami persaingan. Model rantai nilai itu membantu perusahaan dalam memahami bagaimana nilai diciptakan. Kemudian sinergi itu membantu perusahaan dalam memahami bagaimana sistem informasi itu dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Kemudian kompetensi inti itu membantu perusahaan dalam memahami kekuatan dan kelemahan, dan ekonomi jaringan itu membantu perusahaan dalam memahami bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk membangun hubungan kerjasama. Kemudian soal nomor 14. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 14 itu salah karena belum menjawab terkait cara mengatasi adanya tantangan yang ditimbulkan oleh sistem informasi itu sendiri. Nah, tantangan sistem informasi strategis dan cara mengatasinya itu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan dan strategi yang tidak konsisten. Di sini dapat diatasi dengan melibatkan pimpinan senior dalam pengembangan dan pengawasan sistem informasi strategis. Kemudian integrasi sistem. Di sini dapat diatasi dengan pemahaman secara mendalam terkait sistem yang ada dan strategi integrasi yang baik. Kemudian yang ketiga, keamanan dan privasi. Ini dapat diatasi dengan strategi keamanan yang kuat dan kepatuhan regulasi juga. Kemudian soal nomor 15. Di sini berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 15 ini benar karena pernyataan tersebut memberikan gambaran terkait berbagai masalah etika, sosial, dan politik yang diangkat oleh perkembangan sistem informasi yang menggambarkan isu hak dan kewajiban, akuntabilitas, kualitas sistem, dan kualitas hidup. Dalam hak dan kewajiban informasi, individu mempunyai hak atas privasi dan penggunaan data mereka.
Kemudian soal nomor 16. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 16 ini benar. Karena menurut Immanuel Kant, prinsip yang digunakan menilai perilaku yang dapat digunakan untuk memandu keputusan etis, yaitu prinsip universalitas, prinsip perilaku manusia sebagai tujuan bukan sekedar alat, prinsip keharusan logis, prinsip otonomi, prinsip kewajiban, dan prinsip kesetaraan. Kemudian soal nomor 17. Menurut pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 17 itu benar karena perkembangan penyimpanan data kontemporer dan teknologi analisis data telah menciptakan kemampuan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data pribadi dengan tingkat kerincian itu yang cukup tinggi, dan hal tersebut dapat menimbulkan masalah privasi. Kemudian soal nomor 18. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 18 ini benar karena dari pernyataan tersebut menyangkut dampak negatif dari sistem informasi terkait keamanan data, sehingga dari dampak tersebut sistem informasi itu mampu mempengaruhi undang-undang untuk membangun akuntabilitas dan kewajiban serta kualitas hidup sehari-hari. Kemudian soal nomor 19. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 19 ini salah karena infrastruktur TI itu merujuk pada kerangka kerja dari teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyediakan, dan mendukung komputasi serta layanan TI pada suatu organisasi. Nah, infrastruktur TI mempunyai tahapan yaitu era komputasi mainframe, era komputasi terdistribusi, era jaringan komputer, era internet, dan era komputasi awan. Kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 20. Berdasarkan pernyataan di samping, menurut saya pernyataan nomor 20 itu benar karena dalam suatu organisasi atau perusahaan, komponen infrastruktur TI itu meliputi platform, perangkat keras komputer, sistem informasi, perangkat lunak perusahaan, jaringan komunikasi, perangkat lunak manajemen basis data, internet, layanan konsultasi, dan sistem integrator.